Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah, saya akan membahas tentang pemerolehan bahasa. Nah, apa itu pemerolehan bahasa? Adalah proses penguasaan bahasa oleh anak secara natural pada waktu dia belajar bahasa ibunya atau yang disebut sebagai native language. Nah, jadi pemerolehan bahasa itu di mana seseorang itu memperoleh bahasa secara natural. Nah, biasanya pemerolehan bahasa ini disebut sebagai pemerolehan bahasa pertama atau bahasa ibu. Nah, berbeda dengan pembelajaran bahasa. Kalau pembelajaran bahasa, proses pembelajarannya itu mengacu pada proses pembelajaran secara formal, ya, seperti pembelajaran di dalam kelas. Nah, jadi untuk pembelajaran bahasa ini berlangsung secara sadar, ya, berlangsung secara terencana, di mana belajarnya itu ada di sekolah. Kalau pemerolehan bahasa, yaitu pemerolehan bahasanya bisa di mana-mana, bisa di sekolah, bisa di rumah, ataupun di lingkungan sekitar. Ini menurut Sujono Darjowijojo. Nah, berikutnya, proses pemerolehan bahasa di sini ada dua aspek. Aspek yang pertama adalah aspek performance. Nah, aspek performance ini terdiri dari aspek-aspek pemahaman dan pelahiran. Aspek performance ini terjadi pada balita atau pada bayi, ya, di mana seorang bayi itu sebelum dia siap untuk berkomunikasi, sebelum dia siap untuk berbicara, maka dia memahami apa yang ada di sekitarnya, memahami suara-suara yang ada di sekitarnya. Ya, misalkan seorang bayi ketika dia lapar, kemudian dia menangis, maka datanglah seorang ibu, ya, kemudian menunjukkan suatu kata. Oh, adek mau susu. Nah, kemudian dia diberikan susu. Nah, karena si bayi yang tadinya lapar kemudian diberikan susu, akhirnya dia paham, oh, ketika saya lapar, kemudian saya diberikan susu. Nah, dia tuh paham, oh, susu ini bisa mengenyangkan perut saya. Nah, akhirnya dia paham. Gitu ya. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya usia, perkembangan usia si bayi, nah, muncullah pelahiran. Pelahiran ini adalah di mana seorang bayi itu dia mampu mengucapkan kata. Nah, yang tadinya dia lapar hanya menangis, ya, mengkomunikasikannya hanya menangis. Nah, di dalam pelahiran ini nanti si bayi itu dia bisa berbicara susu atau cucu. Nah, biasanya kan anak kecil panggilnya cucu. Nah, ketika dia lapar, dia bisa mengucapkan kata cucu. Nah, disinilah aspek performance. Nah, ketika aspek pemahaman dan pelahiran itu bekerja secara bersama-sama, kemudian muncullah kemampuan pemerolehan fonologi, semantik, dan kalimat. Nah, kemudian untuk aspek yang kedua adalah aspek kompetensi. Nah, di mana seorang anak ini sudah siap menjadi komunikan yang baik, ya, komunikator yang baik, di mana anak itu sudah mampu menyusun kalimat yang baik, dia tuh sudah mampu memahami kalimat yang panjang. Itu. Ya, karena apa? Karena di dalam aspek performance ini anak itu sudah siap otaknya, vocabnya sudah banyak, semantiknya juga sudah siap, ya, semantiknya juga dia sudah mateng. Nah, maka yang muncul adalah aspek kompetensi, di mana anak itu sudah siap untuk belajar bahasa kedua. Nah, kemudian alat yang digunakan untuk pemerolehan bahasa ini menurut Chomsky adalah namanya LED atau Language Acquisition Device. Nah, LED ini merupakan suatu perangkat intelek nurani yang khusus untuk menguasai bahasa ibu dengan mudah dan cepat. Nah, jadi LED ini adanya di dalam otak kita. Nah, ini posisinya di tengah-tengah dan dia kecil sekali LED. Ya, jadi LED ini memang suatu perangkat khusus yang ada di dalam otak kita yang memang untuk bertugasnya memproses suatu bahasa, ya, memperoleh bahasa sehingga kita bisa cepat menggunakan atau memperoleh suatu bahasa. Nah, kemudian benda yang kita peroleh di dalam pemerolehan bahasa ini namanya adalah
kemampuan dan penampilan berbahasa. Nah, jadi bendanya itu adalah kemampuan seseorang untuk memahami kalimat, ya, kemampuan seseorang untuk memahami kata, ya, kemudian nanti berbentuk penampilan berbahasa. Nah, penampilan berbahasa ini adalah sesuatu yang bentuknya bisa didengar, bisa dilihat, ya, seperti anak itu sudah siap berbicara, ya, kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk mengeluarkan ide dalam bentuk tulisan, sehingga bentuknya adalah penampilan berbahasa. Nah, kemudian pemerolehan bahasa ini ada dua macam, ada pemerolehan bahasa pertama dan ada pemerolehan bahasa kedua. Nah, untuk pemerolehan bahasa pertama ini menurut Gracia bahwa pemerolehan bahasa anak ini dapat dikatakan mempunyai ciri kesinambungan, memiliki suatu rangkaian kesatuan yang bergerak dari ucapan satu kata sederhana menuju gabungan kata yang lebih rumit atau yang disebut dengan sintaks. Ya, jadi menurut Gracia bahwa seseorang memperoleh bahasa ini terjadi secara berkesinambungan, dimulai dari tahap di mana anak itu baru bisa babbling baba baba mama mama. Nah, kemudian nanti dari tahap babbling itu kemudian seiring dengan berjalannya waktu, umur mereka juga semakin bertambah, maka anak itu sudah bisa mengucapkan satu kata. Nah, kemudian nanti berkembang lagi menjadi 2 kata, 3 kata, sampai seterusnya. Nah, menurut McGraw bahwa pemerolehan bahasa pertama ini ada 2 pandangan. Pandangan pertama bahwa pemerolehan bahasa mempunyai permulaan mendadak atau tiba-tiba. Jadi, memperoleh bahasa pertama itu tidak terencana, tidak dilakukan secara sadar. Jadi ya ada karena tiba-tiba, ya. Karena pemerolehan bahasa pertama ini kita peroleh dimulai dari sejak lahir, ya, dan tidak ada gurunya. Siapa yang menstimulus kita setiap hari, yaitu ibu bapak kita, keluarga yang ada di rumah. Nah, pandangan yang kedua menyatakan bahwa pemerolehan bahasa ini memiliki suatu permulaan yang gradual yang muncul dari prestasi-prestasi motorik, sosial, dan kemampuan kognitif pralinguistik. Nah, jadi pemerolehan bahasa pertama itu sifatnya gradual, ya, tingkatan. Nah, di mana seorang bayi itu sebelum dia siap untuk berbicara, yang ditunjukkan apa? Yang ditunjukkan adalah motoriknya, di mana anak itu mulai dari tangannya, dia bisa buka tutup tangannya. Apabila kita simpan tangan kita di tangan bayi, maka dia akan menutup, kemudian membuka kembali, gitu ya. Kemudian di mana anak itu bisa mengedipkan mata, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika motoriknya berkembang dengan baik, nah kemudian prestasi apa yang muncul? Yaitu prestasi sosial. Nah, di mana kalau kita ajak ngobrol bayi tersebut, ya, walaupun bayi tersebut belum bisa berbicara, tetapi dia sudah bisa menunjukkan interaksi sosialnya. Seperti ketika diajak ngobrol dengan ibunya, dia tersenyum, dia tertawa. Tetapi kalau dia mendengar suara yang keras, ya, dia kaget, kemudian dia bisa memunculkan interaksinya seperti menangis. Kemudian barulah muncul kemampuan kognitif pralinguistik. Nah, kognitif pralinguistik ini berhubungan dengan kemampuan bahasa anak, ya, tetapi dia belum siap untuk dikatakan sebagai komunikator yang baik, ya. Karena anak bayi ini baru bisa mengucapkan satu kata atau 2 kata, ya, sehingga belum bisa menunjukkan satu kalimat yang utuh. Nah, kemudian ciri-ciri dari pemerolehan belajar bahasa pertama itu adalah yang pertama, belajar tidak sengaja dan tidak terencana. Kemudian berlangsung sejak lahir. Dan kemudian lingkungan keluarga sangat menentukan. Ya, kalau lingkungan keluarganya ya dia menggunakan bahasa Sunda, ya maka kemungkinan besar anak tersebut menggunakan bahasa Sunda. Ya, berikutnya juga kalau di keluarga itu lingkungannya menggunakan bahasa Inggris, ya kemungkinan besar anak tersebut menggunakan bahasa Inggris besarnya. Nah, kemudian motivasi ada karena kebutuhan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita memperoleh bahasa pertama,
ya. Kita tuh termotivasi karena kita butuh untuk mengungkapkan keinginan kita agar dimengerti oleh orang sekitar. Kalau misalkan orang sekitar berbicaranya dengan berbahasa Sunda, nah maka motivasi si anak ini untuk mempelajari bahasa Sunda itu lebih tinggi ya, karena ketika dia berbicara dengan bahasa yang lain maka tidak dimengerti oleh lingkungan sekitar. Muncul untuk mempelajari bahasa pertama ya karena memang dia keinginan dia untuk berkomunikasi dengan orang sekitarnya itu sangat kuat ya. Saya ingin bisa berkomunikasi dengan orang sekitar. Oh, jadi saya harus bisa bahasa Sunda jika lingkungannya Sunda. Berikutnya, banyak waktu untuk mencoba bahasa. Bahasa pertama ini tidak mempengaruhi waktu, tidak mempengaruhi tempat. Jadi mau kapanpun ya kita bisa kok belajar bahasa pertama. Kita mau tidur ya, kemudian kita berkomunikasi dengan orang tua kita, dengan nenek kita menggunakan bahasa pertama. Ya begitupun kita bangun tidur juga bisa berkomunikasi dengan orang rumah dengan bahasa pertama itu ya. Sehingga banyak kesempatan untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa pertama. Nah, berikutnya untuk pemerolehan bahasa kedua. Nah, apa sih sebenarnya pemerolehan bahasa kedua? Bahasa kedua ini biasanya merupakan bahasa resmi ya di suatu negara tertentu. Oleh karenanya, bahasa kedua ini sangat diperlukan untuk kepentingan politik, ekonomi, dan pendidikan. Jadi, kalau di Indonesia, bahasa keduanya itu adalah bahasa Indonesia. Karena Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam budaya, macam suku ya, sehingga bahasanya juga bermacam-macam ya, bahasa daerah. Nah, bahasa daerah yang ada di Indonesia itu dijadikan sebagai bahasa pertama. Nah, namun bahasa keduanya itu adalah bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Namun kalau misalkan seorang anak dari lahir sudah menggunakan bahasa Indonesia, ya, maka dia bahasa pertamanya itu adalah bahasa Indonesia. Nah, nanti bahasa keduanya itu bisa jadi bahasa Inggris ataupun bahasa daerah yang lainnya. Jadi bahasa pertama itu adalah bahasa apa sih yang diberikan kepada orang tua kepada si anak itu, ya. Oke, kita lanjut. Nah, tipe pemerolehan bahasa kedua. Nah, di sini pemerolehan bahasa kedua menurut Ellis ini ada dua tipe, ada tipe naturalistik dan ada tipe formal. Nah, untuk tipe naturalistik ini memperoleh bahasa itu secara alamiah. Jadi bisa loh kita memperoleh bahasa kedua itu berlangsung secara alamiah. Contohnya apa? Contohnya di daerah yang heterogen seperti contohnya Jakarta. Nah, Jakarta itu penduduknya bermacam-macam budaya ya, sehingga memiliki bahasa yang bermacam-macam juga. Ketika ada di lingkungan heterogen, mereka semua itu tidak menggunakan bahasa masing-masing, tetapi menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ketika yang orang tuanya asal Sunda, kemudian dia tinggalnya di Jakarta, nah ketika anak itu lahir di rumah itu dia diberikan bahasa Sunda, dia berkomunikasi dengan bahasa Sunda, tetapi seiring dengan berjalannya usia ya, sehingga dia butuh untuk main di luar ya, sedangkan lingkungan di luarnya itu kan heterogen, di mana cenderung masyarakatnya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu si anak itu yang menggunakan bahasa Indonesia, bisa bahasa Indonesia itu terjadi secara natural. Berbeda dengan tipe formal. Kalau tipe formal di mana kita tuh memperoleh bahasa kedua itu secara sadar dan terencana. Di mana tipe formal ini berlangsung di sekolah, ya, berlangsung di kelas. Di mana di sekolah itu kita sudah ada jadwalnya untuk bahasa Indonesia di hari apa jadwalnya. Kemudian untuk bahasa Inggris di hari apa, disusun secara sadar dan terencana. Nah, berikutnya proses belajar bahasa kedua ini ada ciri-cirinya. Apa aja sih ciri-cirinya, sama nggak sih dengan bahasa pertama? Tentu berbeda. Nah, di sini ciri-ciri bahasa kedua yang pertama adalah belajar bahasa disengaja. Ya, berbeda dengan bahasa pertama. Tadi kalau bahasa pertama, belajar bahasanya itu ya tidak disengaja, ya karena dia tuh berlangsung dari lahir. Tetapi kalau untuk bahasa kedua, dia belajar bahasanya disengaja. Langsungnya itu ya di sekolah, ya disengaja karena ada gurunya, ada mata pelajarannya.
terus ada waktunya, gitu. Jadi terencana sifatnya. Terus berlangsung setelah pelajar berada di sekolah, lingkungan sekolah sangat menentukan. Ya, jadi kalau misalkan kita ingin membudayakan bahasa Indonesia, maka ciptakanlah lingkungan sekolah yang memang menggunakan bahasa Indonesia. Kalau misalkan kita ingin menciptakan budaya internasional di mana nanti siswanya itu komunikasi dengan bahasa Inggris, ya maka ciptakanlah lingkungan sekolah yang memang menggunakan bahasa Inggris. Itu. Jadi untuk menciptakan lingkungan sekolah itu ya tidak hanya diciptakan pada saat mata pelajaran tertentu, tapi memang pada saat di luar jam mata pelajaran tertentu pun menggunakan bahasa yang diinginkan. Terus berikutnya, motivasi pelajar untuk mempelajarinya tidak sekuat mempelajari bahasa pertama. Nah, jadi di sini untuk mempelajari bahasa kedua, motivasinya itu tidak setinggi mempelajari motivasi belajar bahasa pertama. Nah, ketika kita mempelajari bahasa kedua, ini memang saat timing tertentu saja ya, misalkan pada saat ulangan, pada saat ujian, kita baru belajar bahasa kedua. Ya, pada saat mau ujian bahasa Indonesia kita baru belajar tuh bahasa Indonesia gitu ya. Berbeda dengan bahasa pertama. Kalau bahasa pertama ya kita memang butuh untuk berkomunikasi dengan orang sekitar. Gitu. Keinginan saya itu dimengerti oleh orang sekitar, maka dari itu saya harus menguasai bahasa pertama. Gitu. Jadi yang berikutnya adalah waktu belajar terbatas ya. Belajar bahasa kedua di sekolah ya pasti memiliki waktu yang terbatas. Ada waktunya, ada harinya. Itu. Jadi tidak bebas. Terus berikutnya pelajar tidak mempunyai banyak waktu untuk mempraktekkan bahasa yang dipelajari. Nah, kadang-kadang memang siswa mempelajari bahasa kedua yaitu pada saat mata pelajaran tertentu saja ya, sehingga tidak memiliki banyak waktu. Terus berikutnya bahasa pertama mempengaruhi proses belajar bahasa kedua. Nah, artinya bahasa pertama ini ya memang tidak bisa ditinggalkan ya ketika kita mempelajari bahasa kedua. Contohnya misalkan ada anak SD belajar bahasa Inggris. Nah, karena anak SD itu ejaannya misalkan ada kata book ya, ada kalau bahasa Inggris itu book. Tetapi kalau anak yang memang nggak tahu itu book, maka dia bacanya akan book gitu ya. Karena BO kan dibacanya O K, dibacanya book gitu kan. Nah, tapi kalau bahasa Inggrisnya kan dibacanya book. Nah, ini sangat mempengaruhi ya. Terus berikutnya umur kritis mempelajari bahasa kedua kadang-kadang telah lewat sehingga proses belajar bahasa kedua berlangsung lama. Nah, umur kritis ini adalah periode di mana anak itu mempelajari bahasa secara cepat. Nah, di usia berapa umur kritis yang baik untuk mempelajari bahasa yaitu di usia balita sampai 12 tahun. Nah, ini umur kritisnya sangat bagus ya untuk mempelajari bahasa. Nah, namun yang terjadi di lapangan bahwa ya ketika anak sudah berusia SMP, ini orang tua baru ngelesin anaknya kursus bahasa Inggris ya, sehingga walaupun anaknya sudah dewasa pun tidak fasih ya bahasa Inggrisnya. Karena apa? Karena mereka itu belajarnya lewat dari umur kritis. Nah, oleh karena itu ketika kita ingin anak kita fasih bahasa Inggris ya belajarnya jangan lewat dari umur kritis. Berikutnya disediakan alat bantu belajar ya, ketika kita belajar bahasa kedua ya di sekolah itu pasti difasilitasi berbagai macam media atau alat bantu ya seperti buku, gambar, LCD dan lain sebagainya. Terus berikutnya ada orang yang mengorganisasikannya yaitu guru dan sekolah. Nah, berikutnya faktor-faktor apa sih yang menentukan pembelajaran bahasa kedua? Yang pertama adalah faktor motivasi. Nah, motivasi ini adalah sebagai dorongan seseorang untuk mempelajari suatu bahasa. Ketika seseorang memiliki motivasi yang tinggi, ya maka dia akan semakin cepat memperoleh bahasa tersebut. Berbeda dengan motivasi yang rendah, seseorang ya akan lambat untuk memperoleh bahasa keduanya. Terus berikutnya faktor usia. Dilihat dari hasil riset bahwa anak-anak ini lebih berhasil dalam pemerolehan sistem fonologi atau pelafalan. Bahkan banyak di antara mereka yang bisa mencapai pelafalan seperti penutur aslinya. Dan kemudian orang dewasa ini lebih cepat menguasai sisi morfologi dan sintaksis.
paling tidak pada permulaan masa belajar. Nah, jadi orang dewasa ini ketika mempelajari bahasa kedua, dia memang lebih cepat nih di bagian morfologi, ya di bagian tentang perubahan suatu kata, ya kemudian pemahaman makna orang tua lebih cepat. Tetapi memang lebih cepat anak-anak, karena anak-anak itu di mana otaknya itu ya siap untuk diisi oleh berbagai macam informasi, sehingga lebih cepat untuk menerima informasi apapun. Dan di sini kesimpulannya bahwa anak-anak ini selalu lebih berhasil daripada orang dewasa, walaupun tidak selalu lebih cepat. Walaupun tidak selalu artinya bahwa ya tidak selalu anak-anak itu memang lebih cepat dari orang dewasa, ya. Tetapi dari sisi fonologi, ya vocabulary ini anak-anak akan lebih cepat daripada orang dewasa. Dan faktor berikutnya adalah faktor penyajian formal. Nah, di mana penyajian formal ini, penyajian pembelajaran bahasa, baik bahasa pertama maupun bahasa kedua secara formal tentu memiliki pengaruh terhadap kecepatan dan keberhasilan pemerolehan bahasa. Ya. Jadi, penyajian formal ini sangat menentukan keberhasilan belajar bahasa siswa. Ya, penyajian formal seperti apa? Penyajian formal seperti guru mengajar, terus bahan ajarnya yang digunakan, media yang digunakan guru. Nah, ini sangat menentukan di dalam pemerolehan bahasa kedua. Terus berikutnya faktor bahasa pertama. Nah, di sini ada para pakar pembelajaran bahasa telah lama berpendapat bahwa bahasa pertama memiliki pengaruh yang besar terhadap proses penguasaan bahasa kedua dengan baik. Artinya bahwa pemerolehan bahasa pertama ini memang berpengaruh terhadap pemerolehan bahasa kedua. Jadi ketika banyak kesamaan, ya terutama untuk kesamaan kata, kesamaan struktur ya di bahasa pertama dengan bahasa kedua, maka ini akan lebih cepat ya seseorang untuk memperoleh bahasa kedua karena banyak memiliki kesamaan. Dan yang kedua, para ahli berpendapat juga bahwa bahasa pertama atau bahasa ibu ini adalah pengganggu di dalam proses pembelajaran bahasa kedua. Pengganggu ya. Nah, jadi misalkan anak SD jika mengeja kata book, mereka akan bilang book. Nah, jadi itu mempengaruhi bahasa kedua. Jadi antara pengucapan, bacaan ini mempengaruhi. Oke, itu tadi materi tentang pemerolehan bahasa. Semoga materi kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.